Shalom Jemaat Kerinduanku Church yang semuanya diberkati oleh Tuhan. Kembali bertemu lagi dengan renungan pagi kita Kerinduanku di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita di hari ini, di pagi hari ini adalah bukti nyata kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh kita buka dari firman Tuhan kita dari Matius 28 ayat yang kelima sampai yang keenam. Hari ini saya percaya firman Tuhan kita di hari ini dapat memberkati kita berlimpah-limpah. Dan saya percaya masing-masing kita yang menyaksikan ini agar terus-menerus Tuhan limpahkan berkat dan mujizat dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita baca Matius 28 ayat 5 sampai yang ke-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Tema hari ini adalah bukti nyata kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh kebesaran-Mu. Tuhan, aku butuh mujizat-Mu dalam kehidupanku. Tuhan, aku butuh pemulihan. Aku ingin Engkau menunjukkan kebesaran-Mu ya Tuhan. Tapi hari ini aku belum melihat bukti nyata itu. Aku belum melihat Engkau menolong aku. Tapi nyatanya dalam firman Tuhan yang telah kita baca, Tuhan sudah menunjukkan kebesarannya dalam kehidupan kita. Poin yang pertama buat kita di pagi hari ataupun siang hari ini adalah kebesaran Tuhan membuat kita menang. Kehidupan kita, kalau kita mau menang, andalkan Tuhan Yesus. Kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya adalah bentuk di mana Yesus sudah menang. Dan ketika Yesus menang, kita pun juga menang. Bukti nyata kebesaran Tuhan itu nyata di kayu salib, tempat di mana Dia mencucurkan darahnya. Darahnya tertumpah di bukit Golgota buat saya dan saudara. Itu adalah bentuk di mana Tuhan telah menang. Bukti nyata kebesaran Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus adalah bukti kebesaran kuasanya. Mungkin kita bertanya-tanya, masalah saya belum selesai tapi pastor, masalah saya belum kelar pendeta, tapi percaya betul, walaupun masalah kita belum selesai, tapi Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Walaupun masalah kita belum selesai, masih banyak masalah yang meliputi kehidupan kita. Ada pergumulan, ada belenggu dosa, tapi percayalah kalau kita melangkah bersama dengan Yesus, pasti ada jawaban dan solusinya. Percaya betul kalau kita masih diberi masalah, berarti Tuhan masih pilih kita untuk terus-menerus berjalan bersama dengan Dia. Anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Kristus, kita terus-menerus harus mengandalkan Tuhan. Bisa jadi masalah yang ada sekarang itu yang membentuk kita. Bisa jadi masalah yang harus kita lewati sekarang itu yang membuat kita makin dewasa dan akhirnya kita terus-menerus mengandalkan Tuhan dan berharap sepenuhnya sama Tuhan. Kemenangan atas maut di kayu salib adalah bentuk kebesaran Yesus dalam kehidupan kita. Ingat, salib mungkin menurut orang adalah penghinaan. Salib mungkin menurut orang adalah kebinasaan. Tetapi salib menurut kita orang percaya adalah kemenangan. Percaya ini, imani ini, awali pagi harimu dengan mengimani hal ini. Ketika engkau lagi dalam pekerjaanmu, engkau lagi di meja mengerjakan tugas-tugasmu, imani terus-menerus bahwa Yesuslah yang akan melangkah bersama dengan engkau. Kemenanganmu adalah bentuk di mana Yesus campur tangan dalam kehidupanmu. Kalau kita sedang ragu atas kehidupan kita, kita merasa bahwa Indonesia kok makin gelap. Di Twitter ada thread yang mengatakan bahwa Indonesia tidak akan maju sampai 2050.
Mungkin gosip-gosip berita-berita di luar sana yang menyentil kiri dan ke kanan. Tapi percayalah, kalau kita jangan bergantung sama dunia, tapi kita bergantung sepenuhnya sama Yesus. Karena kalau kita menggantungkan harapan kita sama Tuhan, pencobaan yang datang dalam kehidupan kita, pelan ataupun cepat, akan bisa diselesaikan. Cobaan akan datang silih berganti Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan. Anak-anak muda, percayalah, walaupun sekarang engkau belum melihat pertolongan Tuhan, setidaknya percaya sama rencananya Tuhan. Karena rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Dia telah mempersiapkan yang terbaik buat saya dan saudara semua ya. Dan percayalah bahwa mungkin kita terus-menerus akan berjalan dalam kekurangan. Tapi bersama dengan Tuhan ada kebesaran. Poin yang kedua, kita baca dari Lukas 24 ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sangat personal, damai sejahtera bagi kamu, bagi masing-masing kita. Poin yang kedua adalah kebesaran Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Yang pertama tadi kebesaran Tuhan memberikan kita kemenangan. Poin yang kedua adalah kebesaran Tuhan memberikan kita ketenangan. Percayalah bahwa dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bikin kita ragu. Ada hal-hal yang bikin kita khawatir. Tapi ingat, Lukas 24 ayat 36 mengatakan dengan sendirinya damai sejahtera akan turun atas kita. Percayalah, keraguan-raguan yang kita alami sekarang itu semua karena kita belum terlalu percaya sama Tuhan. Ini sebuah hal yang besar. Kenapa harus kita ragu? Kenapa kita harus khawatir? Padahal sebenarnya Tuhan merancangkan yang terbaik buat kita. Wow, ajaib sekali Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita menangis tanpa mengelap air matamu. Setiap tetesan air matamu Tuhan yang hitung. Dan tidak pernah Tuhan anggap itu sia-sia. Ingat, yang bikin Petrus tenggelam itu adalah keraguannya. Petrus ragu, dia khawatir. Akhirnya dia tidak tenang menjalani harinya. Akhirnya dia mulai ragu kepada Tuhan Sang Juru Selamatnya. Akhirnya dia mulai mempertanyakan kepada Tuhan. Dia mulai mempertanyakan kebesaran Tuhan. Dia mulai menguji Tuhannya yang menciptakan dia. Dia mulai bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau itu beneran Engkau, biarkanlah aku untuk berjalan di atas air. Tapi akhirnya dia juga tenggelam. Tapi Tuhan tidak biarkan dia untuk tenggelam karena Tuhan menggenggam tangannya. Wow, ketenangan itu akan hadir kalau kita mau percaya sama Tuhan. Bukti nyata kebesaran Tuhan. Tadi yang pertama, Tuhan membuat kita menang. Yang kedua, Tuhan membuat kita tenang. Orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang tenang dan percaya. Ingat, kehidupan kita tidak akan makin mudah hari demi hari. Kehidupan kita tidak akan makin gampang. Tetapi karena salib Kristus yang telah menebus kita dari segala dosa-dosa yang kita perbuat, percayalah bahwa kita akan melangkah kemenangan demi kemenangan. Langkah-langkah kita akan disertai oleh Kristus. Tiap langkah kita ada doa-doa yang terjawab. Ada pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Ayo mari awali harimu penuh dengan ucapan syukur. Ketika di tengah-tengah harimu engkau sedang mumet, sedang pusing,
Percayalah Tuhan sedang menyertai-mu. Dan ketika engkau sedang mengakhiri harimu, tutuplah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah menyertai aku. Dan aku percaya besok pun Engkau akan menyertaiku. Percayalah kehidupan kita, kalau kita gantungkan sepenuhnya sama Tuhan, kita akan melihat tangan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Maka dari itu, jemaat Tuhan yang menyaksikan kerinduanku di pagi, siang, ataupun sore, ataupun malam, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali Dia bilang bahwa engkau adalah anakku, maka kita akan mendiami berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan meliputi kehidupan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Sebelum kita naikkan pujian ini, kita imani dulu selama 1 menit bahwa salib Kristus yang membuat kita besar. Bukan kita, tetapi salib Kristus yang membuat kita ajaib. Bapa di sorga, Engkau melihat semua jemaat-jemaat yang menyaksikan renungan kerinduanku di pagi hari ini, siang ataupun sore ataupun malam. Masing-masing dari mereka percaya bahwa salib Kristus yang membuat mereka kuat. Salib Kristus yang membuat mereka tegar untuk menghadapi kehidupan mereka ya Bapa. Masing-masing dari kami mungkin punya permasalahan yang berbeda-beda, punya persoalan yang berbeda-beda. Tapi kami percaya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang sama juga akan membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan. Karena itulah salib-Mu yang membuat kita kuat. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Kita angkat pujian ini kembali. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji nama Tuhan.
Saya percaya lewat renungan hari ini saudara dapat diberkati, dikuatkan, penuh mujizat, penuh pemulihan dan berkat-berkat yang melimpah-limpah. Saya Pastor Andrew Pelialu yang punya surga, crazy in love with you.